Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwa Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita bersama-sama kita katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang. Sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sumber pengharapan kami. Haleluya. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. jiwa kami haus, kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini
mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami, untuk datang menghadap Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kehadirannya kami percaya begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dengan urapan dan kuasa, sehingga pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, sehingga pagi hari ini setiap berita firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh menolong kehidupan kami, untuk kami semakin mengasihi-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan kami di dalam ibadah hari ini datang dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Shalom, dimanapun kita berada saya yakin, dan apapun keadaan kita, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun. Kuasa Tuhan tidak hanya terdapat di gereja, tapi kuasa Tuhan bisa berada dimanapun. Tidak terbatas ruang dan waktu Bapak Ibu. Mari pagi hari ini, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, Dia Allah yang maha mendengar, Dia Allah yang maha tahu setiap tangis, setiap seruan kita pagi hari ini. Mari datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berapa kau seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar
ku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dimanapun kita berada, kita bangkit sama-sama, kita mengatakan mengalir kuasa-Mu, Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di Kau sini. hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Kami tenang bersama Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Dan mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab pasal sekali. Setiap kali. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau ada di tempat ini, Bapa. Kami yakin Kau hadir di rumah kami, Yesus. Hadir di sini. Kau berikan setiap kami, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Ajar kami selalu taat Tuhan dan setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami rindu untuk bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan, menyerukan nama Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita mau serukan nama Tuhan kita, amin. Ada amin. Yang di rumah pun katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Sebab Dia luar biasa dalam hidup kita. Amin. Luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Segenap jiwa kita rindu untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin, Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami teramat sangat rindu Tuhan berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. ku ingin tetap Tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari katakan bersama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dengan penuh kesungguhan, ku ingin tetap di sini Tuhan, tetap di sini, menikmati bait-Mu ya Bapa, bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini ya Bapa. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Bait-Mu. Ku ingin tetap di
Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di sini di rumah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau menikmati keindahan bait-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan dan kami mau menikmati wajah-Mu. Karena itu Tuhan pagi hari ini berfirman-Lah pada kami. Baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Supaya setiap apa yang diucapkan oleh hamba-Mu ini Tuhan bukan berdasarkan dari apa yang sudah dipersiapkannya, apa dari pikiran hatinya, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri mengurapinya supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikannya dan yang jelas Tuhan, sehingga yang sederhana Tuhan, sehingga kami semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. It's good to be back here. Rasanya sudah setahun lebih saya nggak kesini. Minta tolong slide-nya bisa ditampilkan. Situasi COVID ini membuat kita nggak bisa kemana-mana. Gereja ini juga rasanya sudah agak lama nggak melakukan ibadah onsite ya. Pernah sekali waktu itu ya. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, tetapi karena sudah terlalu lama saya nggak sini, perkenankan saya tolong slide-nya klik lagi, mengucapkan lebih dulu kepada Gembala Saudara, selamat ulang tahun Pak Rudi Johan. Awal minggu ini beliau berulang tahun, karena itu selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan berkati pelayanan Bapak Rudi Johan. Sungguh menarik tema pagi hari ini, ya, karena bicara mengenai cinta akan rumahmu, itu masuki bulan Mei ini, agak menariknya karena kita malah sebetulnya agak susah beribadah di rumah Tuhan hari-hari ini. Tapi tema dikasihkan adalah, diberi kepada kita adalah cinta akan rumahmu. Karena itu saya ajak kita semua membaca dari Yohanes 2 ayat 13 dan sampai 17. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17 berbunyi seperti ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Yang pertama yang tadi kita baca di kitab Yohanes pasal 2, itu ketika di awal pelayanannya dia datang dan kemudian menyucikan bait suci. Di 3 kitab lainnya, Matius, Markus, Lukas, cerita ini ada di belakang. Ketika Yesus pada Minggu Palem masuk ke Yerusalem dan dia menyucikan bait suci. Di dua cerita itu, Yesus marah besar. Yesus marah sekali melihat banyak pedagang dan penukar uang di sana. Kenapa Yesus marah? Sebetulnya kalau dipikir-pikir pada waktu itu, keberadaan pedagang hewan kurban maupun penukar uang itu biasa-biasa saja. Karena mereka kan nggak mungkin dari jauh-jauh membawa hewan kurban. Mungkin mereka juga harus nukerin uang. Jadi biasa-biasa aja. Apa yang menyebabkan Yesus marah seperti yang kita lihat di gambar itu? Karena urusan hewan kurban dan urusan tukar uang jadi lebih penting dari esensi daripada datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan itu seharusnya ibadah dan doa. Tapi kalau kita baca tadi, halaman bait suci itu dipenuhi oleh pedagang-pedagang hewan kurban dan penukar-penukar uang. Maka kata Yesus itu marah sekali, kamu bikin rumah Bapakku ini jadi tempat jualan. Well, dalam situasi sekarang kayak gini, gereja-gereja ya biasa aja kalau kemudian setelah selesai ibadah ada yang jualan. Masalahnya kalau itu lebih penting daripada urusan ibadah dan doa. Hari-hari ini saya rasa kita juga sudah mendengar begitu banyak pelayanan di gereja di mana-mana, urusan tanda kutip yang namanya uang itu jadi masalah. Dari mimbar dibilang harus kasih perpuluhan, harus kasih persembahan sulung, persembahan syukur, pokoknya duit. Nah itu yang Tuhan gak suka. Urusan rumah Tuhan itu bukan urusan duit, bukan urusan dagang, bukan urusan apa-apa, tapi urusan ibadah kepada Tuhan.
Karena itu murid-murid Yesus teringat akan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika Daud begitu mencintai rumah Tuhan sehingga dia bilang, aku sampai hangus. Itu yang dikutip di kitab Yohanes tadi. Sampai hangus. Perhatikan loh, pada waktu itu rumah Tuhan zaman Daud belum ada. Karena rumah Tuhan dibangun zaman Salomo. Tapi Daud bisa bilang, aku tuh begitu mencintai rumah Tuhan sehingga sampai hangus. Kenapa? Karena orang-orang sekitarnya gak suka dia cinta sama rumah Tuhan. So, pagi ini kita mau belajar. Kalau kita cinta rumah Tuhan yang mana dan gimana mencintainya. Itu aja sebagai dasar untuk bulan Mei ini. Ya. Kalau kita bicara mengenai rumah Tuhan dan bagaimana mencintainya, saya cuma mau kasih 3 aja. Ya, silakan diklik. Yang pertama, kalau kita bicara rumah Tuhan, itu tentu harus bicara mengenai soal gedung dan isinya, termasuk gereja ini. Itu pertama harus kayak gitu. Tetapi juga bicara mengenai aktivitas dan apa yang ada di dalam gedung ini. Ya. Ketika kita memerlukan tempat beribadah dan harus mengumpulkan uang untuk beli tempat beribadah, ya kita harus kasih persembahan untuk membeli. Buat kalian-kalian yang di sini yang pernah ikut ibadah di sekolah Kartini, bisa merasakan susahnya ibadah di sana, bukan? Dan ketika kemudian kita mencoba membeli ruko ini, ya, kita tahu susahnya. Saya salah satu bagian panitianya dalam pembelian ruko ini. Saya ikut dalam pelayanan di sekolah Kartini, jadi saya merasakan susahnya. Ketika gereja ini membutuhkan, katakanlah uang kita untuk membeli ruko ini, ya kita beli. Ketika kemudian gereja perlu renovasi, karena kondisinya nggak bagus, ya kita dukung. Termasuk ketika dalam situasi yang kayak gini, ketika online gini, mungkin gereja memerlukan dana untuk merubah bentuk pelayanannya. Dulu datang nggak perlu mungkin di syuting dulu dan sebagainya. Tapi sekarang jadi perlu karena itu kita juga memberikan persembahan. Ya itu, bahkan kayak kemarin di NTT ada bencana, ada begitu banyak gereja dan lembaga pelayanan hancur. Kalau kita dengar, kita mungkin tergerak akan membantu. Nanti saya akan cerita mengenai hal ini. The thing is, masalahnya adalah kita atau gereja atau pelayanan menjadi kadang tuh dalam tanda kutip saya bilang salah tafsir yang besar. Jadi berlomba-lomba untuk membesarkan gereja, bangun gedung gereja, kemudian menambah peralatan-peralatan yang begitu canggih dan lain sebagainya, sehingga itu jauh lebih penting dari esensi datang ke rumah Tuhan. Seharusnya rumah Tuhan itu bicara mengenai bagaimana membina jemaat, memenangkan jiwa, ibadah, doa, dan bukan melulu mengenai gimana besarin gedung gereja, gimana nambah alat, bagaimana supaya ini lebih kelihatan canggih, supaya gede, supaya orang datang ke gereja. Bukan. Pada satu titik mungkin kita harus mulai berpikir sampai kapan sih kita ini mau jor-joran besarin gedung gereja atau tambah alat-alat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai gedung gereja, itu juga berarti mengenai aktivitas yang ada di dalam gereja, termasuk pelayanan-pelayanan yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada yang bilang, ini kan situasi COVID kan nggak bisa pelayanan, nggak bisa datang ke gereja setiap waktu. Apa iya nggak bisa pelayanan? Kau nggak datang ke gereja mungkin masih bisa ngerti, tapi apa betul nggak bisa pelayanan? Komsel masih bisa jalan kan pakai Zoom kan? Ya, komsel kami tahun lalu selama COVID menggila itu hampir tiap minggu kita itu komsel. Kenapa? Nggak ada kerjaan yang lain kok. Jadi tiap Jumat atau Sabtu komsel, tiap Jumat Sabtu komsel, nggak ada kerjaan lain. Komsel baru tahun ini mulai berubah karena sudah mulai sibuk. 2 minggu sekali baru komsel. Tapi bisa kan? Ya. Yang jadi singer atau paduan suara saya pernah lihat waktu sini paduan suara tetap Zoom juga bisa, tetap bukan Zoom, online juga bisa kan? Nggak ada masalah kan? Pegangsaan itu masih mengadakan baksos juga bisa itu, nggak masalah. Bahkan visitasi pakai telepon, pakai WA tetap bisa kan. Jadi nggak ada alasan bahwa pelayanan itu nggak bisa. Aktivitas nggak bisa gara-gara COVID, nggak ada itu. Masalahnya sama seperti kita bicara mengenai gedung gereja tadi. Gereja tidak boleh terjebak dalam aktivitas dan rutinitas. Jangan gereja itu muter-muter dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Jadi isinya gereja itu aktivitas tok. Sekali lagi melupakan apa esensi daripada rumah Tuhan. Ibadah, doa,
membina jemaat. Jangan. Jemaat dipaksa-paksa untuk ikut pelayanan. Atau kita rasanya nggak mantep kalau nggak ikut pelayanan. Dari satu aktivitas satu ke aktivitas lain. Rasanya nggak bener juga ya kayak gitu. Atau yang lebih parah lagi, seperti yang Yesus marah di dalam apa yang kita baru baca tadi. Gereja jadi tempat jualan. Jualan apa? Kalau zamannya Yesus, hewan korban dan tukar uang. Zaman sekarang banyak yang bisa dijual. Ya, bisa makanan minuman, sekali lagi nggak salah loh kalau cuma jualan makanan minuman. Tapi bisa jadi orang datang ke gereja hanya untuk jualan gitu maksud saya. Jualan apa lagi? Jualan barang atau jasa lainnya. Udah mikir nanti kalau gue ke gereja, gue ketemu ini, gue mau tawarin dia ini. Nah itu. Nah, ya, gue mau tawarin dia ini. Barang ini, jasa ini. Nah itu sudah nggak benar kayak gitu. Dan lebih parah lagi, kalau gereja dipakai untuk jualan pengaruh atau kuasa. Wah itu lebih parah lagi. Mohon maaf nih kalau majelis di sini nih ya. Kalau menggunakan gereja jadi untuk jualan pengaruh atau kuasa, mohon maaf. Itu sudah tidak benar dan Tuhan marah untuk yang kayak gitu-gitu. So ketika kita bicara mengenai mencintai rumah Tuhan, yang pertama adalah cintai rumah Tuhan, gedungnya dan isinya. Cintai rumah Tuhan aktivitasnya, tapi jangan bikin itu lebih penting dari yang saya tulis di sana. Membina jemaat, membawa jiwa pada Tuhan, doa dan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai mencintai rumah Tuhan, itu bicara mengenai orang-orang yang ada di dalamnya, mengenai jemaat Tuhan, mengenai anak-anak Tuhan, mengenai Anda, mengenai saya. Jadi kalau kita bicara mengenai mencintai rumah Tuhan, itu kita harus mencintai mereka. Apalagi di tengah COVID kayak gini, begitu banyak orang sedang membutuhkan kasih sayang kita, cinta kita. Ini waktu yang sangat tepat untuk menunjukkan kita cinta mereka. Gimana caranya? Gampang. Secara jasmani, banyak orang kok butuh uang, butuh barang, butuh bantuan, banyak. Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu NTT kondisinya kayak gitu, ada bencana alam, kami di alumni, ada satu alumni kak saya di sana, alumni kami, itu mendirikan gereja dan mendirikan yayasan panti asuhan dan hancur, betul-betul rata dengan tanah. Kita perlu berapa waktu untuk menghubungi dia, tidak bisa hubung-hubungi karena memang lagi itu, tapi puji Tuhan akhirnya terhubung, itu yang sebelah kiri. Kita kemudian dari alumni berusaha untuk mencari uang, mencari dana dan kemudian akhirnya itu, kita bisa salurkan ke mereka dan sekarang puji Tuhan, ada 14 alas tidur ditaruh di lokasi pengungsian. Panti asuhannya belum kebangun sampai sekarang. Mereka sekarang masih tidur di pengungsian, tapi setidaknya kita bisa kasih tempat tidur ke mereka. Dan kita masih akan terus lakukan itu. Bukan itu saja, di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Pak Budi Suhardi itu, yang yayasan Roslin yang dulu ada Kapten Singapore Islands yang kemudian mendirikan yayasan panti asuhan dan sekolah gratis di NTT di Kupang. Sama. Bangunannya hancur dan harus dibangun dari awal. Ketika saya mendengar, karena saya mengenal dia, dan saya tanya apa yang bisa kita lakukan, ya Pak, kita harus bangun dari awal. Kemudian saya hubungin beberapa teman yang jalan pagi sama saya, bahkan saya share sama keluarga saya, sama anak saya bahkan bilang, aku mau nyumbang Pak. Bahkan anak saya yang lagi di luar negeri, kamu mau nyumbang berapa? Saya pikir satu angka gitu loh. Kamu segini aja ya? Enggak Pak, aku mau lebih dari itu Pak. Dan kita sumbanglah dia, itu rupiahnya saya hapus ya, supaya nggak kelihatan gitu ya. Kita sumbang ke dia. Nanti hari Sabtu yang akan datang di komsel kami, kita akan undang dia, Pak Budi Suhardi, untuk bicara mengenai hal ini. Nanti saya share linknya ya, kalau kalian mau ikut ya, gitu. Tapi itu yang kita lakukan, karena ada begitu banyak orang, begitu banyak pelayanan lagi membutuhkan seperti ini, itu secara jasmani. Ketika orang-orang yang dekat sama kita, jemaat kita, atau anggota komsel kita, bahkan kayak Pak Rudi waktu itu kena COVID. Apa yang kita lakukan? Salah satu anggota komsel kami, satu keluarga itu kena COVID. Dan dia nggak tahu gimana. Pada saat itulah waktunya buat kita untuk nolong. Kita kirim makanan, kita kirim uang, bahkan tak kirim itu yang namanya tabung oksigen. Karena mulai susah tak nafas. Itu namanya membantu secara jasmani. Ketika orang-orang sekitar kita tahu kita membutuhkan keuangan karena morat-marit, apa yang kita lakukan? Mungkin kita bisa bantu mereka, termasuk kayak di Pekangsari kita bikin baksos.
Itu secara jasmani. Yang kedua secara mental, please klik. Dalam situasi kayak ini, apa kalau kita nggak bisa bantu secara jasmani, minimal kita bisa bantu secara perhatian, waktu, dukungan dalam doa. Dengerin keluh kesah mereka. Orang lagi banyak susah, lagi banyak ketakutan, khawatir, takut kena COVID, takut morat-marit hidupnya, ekonominya kayak gini. Mereka pingin mengeluh. Waktunya buat kita yang tadi saya bilang visitasi, dengerin keluh kesah mereka. Saya nggak tahu selama masa COVID ini saya berapa kali saya harus menengadah dan kemudian mendoakan orang-orang seperti ini. Bahkan minggu ini saja saya itu banyak mendoakan orang-orang seperti ini melalui telepon. Salah satu staf saya yang lagi ada di luar negeri karena mau operasi. Saya beberapa hari yang lalu saya telepon. Sehari sebelum dia operasi karena harus ngangkat rahimnya. Saya doa buat dia. Ayo kita doa. Salah satu teman di kantor malam-malam tiba-tiba WA saya, Gun, doain saya ya. Besok saya mau operasi mata. Dua-duanya retinanya lepas dan dia begitu takut. Dan saya doakan dia malam. Ayo sekarang doa saat ini juga aja. Gak usah kapan-kapan, sekarang saja. Dan dia bilang, thank you ya, kamu selalu doain saya. Gampang dong, gak butuh banyak tenaga bukan, tapi sebuah doa, dukungan kayak gitu. Dan bukan hanya itu. Satu keluarga anggota komsel kami udah sembuh sekarang, tapi satu anggota komsel kami satu lagi kena COVID lagi. Sekarang masih di rumah sakit, ini tadi baru aja saya juga baru aja WA-an sama dia, masih di sini tadi. Hari Minggu dia ulang tahun, hari Jumat masuk rumah sakit. Saya bilang sama teman-teman komsel, yuk kita surprisein dia. Kita bikin video call dan kita surprisein dia. Kita call kakaknya dan kemudian kita surprisein dia. Waduh, dia bilang hari ini aku happy banget. Walaupun sekarang masih sakit. Gitu. Tapi sebuah perhatian seperti itu, sebuah dukungan seperti itu yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan saat ini. Dan secara rohani, ini yang lebih penting lagi. Pada waktu-waktu seperti inilah, saya mau cerita satu lagi. Suatu hari ini menarik, suatu hari saya tuh pergi ke safe deposit box sebuah bank. Saya kenal sama yang jaga. Tapi hari itu saya lihat nih orang kok jalannya aneh ya. Bilang, kamu kenapa? Saya bilang, Bapak nggak tahu ya, saya kena stroke Pak. Oh, kena stroke. Dari ngomong-ngomong gitu, dia anggota jemaat sebuah gereja rupanya. Akhirnya sebelum saya keluar, saya bilang sama dia, mau nggak saya doain? Dia kaget. Ada orang di safe deposit box mau doain orang. Dan mohon maaf, orang itu tuh bosnya dia. Karena itu kemudian saya doain dia. Ayo saya doain, kamu kan anggota gereja ini kan? Bapak anggota gereja itu bukan, saya bilang. Tapi saya mau doa buat kamu. Sisihkan waktu itu bukan? Ya, yang terakhir soal rohani. Ini yang lebih penting. Orang-orang pada saat ini sedang butuh Yesus. Mereka sedang bingung. Jangankan belum divaksin, sudah divaksin aja bingung. Ini antibodiku cukup apa enggak ya? Aku sudah boleh keluar belum ya? Semua bingung, seolah-olah enggak ada harapan. Mereka pada saat seperti itulah perlu Yesus. Karena itu kirimkan kepada mereka ayat-ayat, kirimkan kepada mereka doa, kirimkan kepada mereka YouTube kayak video rohani apa kayak. Itu yang saya lakukan beberapa waktu ini. Saya share kepada mereka termasuk renungan-renungan yang bagus-bagus. Termasuk bila saya mendengarkan sebuah khotbah dan kemudian saya merasa dikuatkan, saya kirim ke mereka. Dan mereka bilang thank you ya. Saya mendapatkan penyegaran, mendapatkan perspektif baru. Dan saya dikuatkan kembali. So, itu yang kita bisa lakukan. Ketika kita bicara mengenai mencintai rumah Tuhan, cintai jemaat Tuhan, cintai anak Tuhan, cintai saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita bicara mengenai rumah Tuhan, tentu kita bicara mengenai diri kita sendiri. Iya saya bilang, diri kita sendiri, kita harus mencintai diri kita sendiri. Bukan hanya gedung gereja dan apa di dalamnya aktivitasnya, bukan hanya jemaat Tuhan, tapi kita harus mencintai diri kita sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16-17 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu.
Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita ini bait Allah. Jadi kalau kita bicara mau mencintai rumah Tuhan, kita harus mencintai diri kita sendiri. Tuhan itu begitu galaknya sampai di ayat 17 itu bilang, kalau ada orang yang berusaha membinasakan bait Allah, which is you, aku akan binasakan dia. So, kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, dalam tanda kutip membinasakan diri kita sendiri, maka Tuhan juga marah. Tuhan akan binasakan kita. Kenapa? Karena kita ini kudus, bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kita. So gimana? So kita harus menjaga diri kita tiap hari supaya tiap hari itu makin baik, makin baik, makin baik. Kalau enggak Tuhan marah loh. Apa yang harus kita bikin supaya kita selalu baik? Yang pertama secara tubuh. Tentu kita harus menjaga, merawat tubuh kita, bukan dengan, mohon maaf yang perempuan, operasi plastik, atau berdandan, bersolek, bukan begitu. Apalagi di tengah situasi kayak gini, kita harus jaga hidup kita ini supaya tetap sehat dan segar. Olahraga, ya pagi coba jemuran, olahraga supaya vitamin D-nya, D3-nya naik. Kalau makan, jangan makan yang junk food, jangan makan yang instan-instan, very simple bukan? Tapi itu bukti bahwa kita mengasihi tubuh kita. Kalau tidur jangan malam-malam, istirahat yang cukup supaya besok bangun seger, gampang bukan? Ya kan? Tapi dilakukan apa enggak? Seringkali kita enggak lakukan kan? Kita tidak merawat tubuh kita, tidak menjaga tubuh kita kan? Sudah olahraga, wes sungguhan, selesai olahraga makan. Makanya lebih gila lagi. Apa gunanya olahraganya kalau gitu? Saya marah sama anak saya kayak gitu. Karena setiap kali dia selesai makan, dia makan mie. Lah apa gunanya olahragamu tadi? Saya bilang, itu tidak menjaga diri kita. Ya. Menerapkan protokol kesehatan. Apakah 3M, 5M, 8M, 10M, berapa M lah, nggak tahu lah pokoknya. Tapi jaga. Jangan mentang-mentang setelah divaksin, aku sekarang saya sudah bebas, kemana-mana, kerumun kemana-mana, pergi sama siapa, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, kena deh. Lah itu. Sama seperti gereja ini, belum bisa menyelenggarakan kebaktian onsite, karena berpikir bahwa kondisi masih kayak gini, apalagi mau lebaran seperti ini. It's a wise choice. Membuktikan bahwa kita juga jaga, cuma kita menjaga diri kita, itu secara tubuh. Secara jasmani, secara tubuh kita, jasmani kita. Secara jiwa, kita harus jaga. Tadi saya udah bolak-balik bilang kan dalam kondisi kayak gini banyak orang tanda kutip nih bisa aneh-aneh gitu loh. Pikirannya tuh aneh-aneh. Jangan-jangan itu jangan sampai itu kejadian sama kita. Jangan isi pikiran dan hati kita, head and heart kita dengan pikiran-pikiran negatif. Hidup ini sudah negatif sekarang. Jangan dipikir lagi dengan tambahin dengan yang negatif. Tambahi dengan yang positif-positif. Kalau cari berita, jangan berita yang aneh-aneh. Apalagi yang nge-hoax. Apalagi nyiarin. Kalau terima berita yang apalagi yang gak jelas, jangan langsung di-forward. Itu juga bikin selain kita jadi jiwa kita gak bagus, orang lain juga gak bagus. Teliti dulu bener apa enggak. Kalau lagi mau nonton film, jangan nonton film yang bikin kita tuh hati kita tambah sedih, tambah loyo. Ya, aku memang orang termalang sedunia. Jangan kayak gitu. Cari film yang seger-seger, yang membuat kita kuat, yang membuat kita tuh bisa ketawa-ketawa. Kemarin saya baru sepedaan sama teman saya, dibilang, bro, kalau saya nonton sekarang pokoknya yang bisa ketawa-ketawa. Setuju, saya bilang, bagus. Mending yang kayak gitu. Jiwa kita disegerkan. Daripada nonton yang bikin kita sedih, yang bikin kita lemes, ngapain gitu loh. Kondisi kayak gini kita perlu yang membuat kita kuat. Hanya berita-berita positif yang membuat kita itu jadi kuat, teguh gitu. Yang paling utama, simpan dalam diri kita. Jaga hati pikiran kita dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Susah banget. Bukan susah lagi, susah banget. Kondisi kayak gini gimana mau bersyukur, gimana mau bersukacita, tapi itu Tuhan kasih tahu, itu kita harus lakukan.
Beberapa waktu lah ini yang saya ngomong sama anak saya. Tuhan ngajar saya untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Pagi-pagi saya doa sama Tuhan dan kemudian saya nyanyi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Sepanjang hidupku Tuhan, Engkau sudah begitu setia dan Engkau begitu baik. Karena aku mau bersyukur sama Engkau. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur dan sukacita, otak kita ini sudah gak mampu lagi untuk mengeluh. Karena isinya sudah syukur sama sukacita. Itu caranya. Itu yang namanya mengasihi jiwa kita. Kalau tadi mengasihi tubuh kita, sekarang mengasihi jiwa kita. Jangan diisi terus dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Sebaliknya isi dengan sukacita, syukur. Terakhir, roh kita ini yang paling penting. Kita perlu makanan yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Roh kita ini perlu asupan yang sangat baik. Sediakan waktu teduh, kan kerjaan gak kayak dulu lagi, minimal sebagian mungkin masih di WFH, kan kerjaan juga gak sebanyak dulu. Sediakan waktu buat Tuhan. Tambah kalau bisa. Kalau datang ke Tuhan jangan hanya doa, minta Tuhan, minta ini, minta itu, jangan itu. Waktunya sekarang duduk diam di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, kau mau apa? Tadi lagu pertama, rasakan hadirat-Mu. Menikmati bait-Mu, memandang wajah-Mu. Itu yang beberapa waktu ini saya dan keluarga coba lakukan. Kalau malam, kalau dulu doanya, Tuhan kami berdoa buat ini, kami berdoa buat ini. Kita enggak. Kita setel lagu atau kita nyanyi lagu penyembahan, sudah. Enggak ada permintaan apa-apa. Cuma menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, tarik hadirat Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Sembah Dia, alami jamahannya. Kalau buka YouTube, IG Live, cari yang bermanfaat, khotbah-khotbah yang tadi saya cerita, yang bagus. Itu mencintai roh kita. So, pagi ini, Tuhan ajarkan pada kita. Very simple. Kalau mau mencintai rumah Tuhan, cintai gedung dan gerejanya, cintai aktivitasnya, cintai jemaatnya, cintai kita. Kalau kita kembali kepada cerita yang tadi saya bilang, ada 2 kali Yesus menyucikan bait Allah. Tolong klik. Yang pertama di kitab Yohanes tadi. Yang kedua kalau di kitab-kitab yang lain. Tolong diklikkan. Di Matius 21 ayat 12 dan 13 gini. Ini ketika Yesus pada minggu malam masuk ke Yerusalem. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita mau jadikan hidup kita ini apa? Kita mau jadikan jemaat kita ini apa? Kita mau jadikan gereja kita ini apa? Mau jadiin rumah doa atau rumah penyamun? Saya berdoa supaya Tuhan menjadikan hidup saya ini bukan rumah penyamun, tapi rumah doa. Karena Dia sudah memilih saya sejak awal, bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena Dia sudah menetapkan saya sejak awal menjadi alat buat kerajaan-Nya. Hal yang sama juga berlaku buat kita semua, juga yang ada di rumah. Saya undang untuk setiap singer dan WL untuk masuk ke depan, maju ke depan. Saya akan cerita sebuah cerita dan kemudian kita akan menyanyi. Saya dan teman-teman saya itu bukan dari keluarga Kristen. Kami dari keluarga non-Kristen. Dan ketika akhirnya kami terima Tuhan Yesus, cinta mula-mula kami itu begitu bersemangatnya. Mungkin kayak yang dibilang oleh Tuhan Yesus dan Daud, sampai kayak menghanguskan kami. Hari Minggu pagi kami datang ke sekolah minggu ikut ibadah pra-remaja. Hari Minggu sore kita ikut ibadah umum. Hari Kamis kita ikut ibadah tengah minggu. Hari Sabtu kadang kita ikut ibadah youth. Kita masih ikut pelayanan ke desa-desa, memberitakan Injil ke sana. Masalahnya tentu ada yang tidak suka. Itu yang seperti persis yang dialami oleh Daud. Enggak suka karena cinta rumahku.
Saya sempat dikatakan, kamu nggak sekalian tidur di gereja aja. Ngapain kamu balik rumah? Bukan itu saja. Beberapa teman saya, Alkitabnya dibakar, sobek dibakar. Bahkan ada satu teman saya, dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri. Pakai parang. Kenapa? Karena semua kita kadang mengasihi rumah Tuhan. Karena mencintai rumah Tuhan. So pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ingin lakukan? Siapkah kita untuk mengasihi rumah Tuhan? Siapkah kita untuk mencintai rumah Tuhan? Maukah kita memulainya hari ini? Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekarang saya mau berdoa buat setiap kita, baik ada di ruangan ini maupun ada di rumah. Jika setelah mendengarkan firman ini, engkau yang selama ini belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau yang sudah pernah terima Tuhan Yesus dan kemudian lari daripadanya, mari taruh tangan di dada. Kalau engkau saat ini mau kembali kepadanya, mari taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, kami mengakui segala dosa dan salah kami lari dari Engkau. Tapi pagi ini Engkau mengingatkan kami untuk kembali ke rumah-Mu. Dan kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Raja hidup kami, Tuhan. Sekarang kami berdoa, saya mau berdoa buat setiap kita semua yang ditegur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Diteguhkan, dikuatkan. Untuk mencintai kembali rumah Allah. Mencintai kembali rumah Tuhan. Gereja ini dan segala isi dan aktivitasnya.
jemaatnya, dan terlebih diri sendiri. Mari taruh tangan di dada dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mengasihi rumah-Mu. Tolong kami untuk mencintai rumah-Mu, Tuhan. Gedung gereja ini, isinya, aktivitasnya, jemaatnya, dan juga hidup kami, Tuhan. Menjaganya, Tuhan, untuk jadi bait suci Allah, jadi mezbah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang telah mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami kembali Tuhan untuk mencintai rumah-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Pak Gunawan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan lebih lagi Tuhan dimanapun beliau berada ya Bapak. Kau pakai lebih lagi Tuhan, lebih lagi Bapak dalam pelayanannya maupun dalam pekerjaannya lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya juga Bapak dimanapun mereka berada ya Yesus. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan Tuhan sisa kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Bapa, haleluya, amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, untuk kami mengundang kepada wanita untuk hadir dalam acara ibadah wanita yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Sabtu 8 Mei pukul 7 malam. Link Zoom akan dibagikan via grup WA dan dibuka mulai 18.30 jam 6.30. Sekali lagi, kami mengundang ke seluruh wanita untuk mengikuti ibadah wanita yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei jam 7 malam, tetapi untuk ruang Zoom-nya akan dibuka jam 6.30 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya ibadah minggu untuk minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk mengikuti perjamuan kudus dapat mengambil roti dan anggur perjamuan seperti biasa di Sekretariat Gereja pada hari Selasa sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan pukul 3. Menghimbau kepada seluruh jemaat untuk menyaksikan program sarapan atau sapaan para rohaniawan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat
setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 pagi melalui YouTube channel Gia Loka Indah. Ya, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti sarapan. Jadi bukan hanya sarapan jasmani seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, tetapi kita juga mendapatkan sarapan secara rohani. Itu adalah sarapan para rohaniawan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 pagi melalui YouTube channel Gia Loka Indah. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat gereja pada setiap hari, dari setiap hari kerja atau via transfer BCA melalui QRIS. Selanjutnya kami akan memberikan persembahan dari tempat ini, atau Bapak Ibu saudara dapat melakukannya di tempat masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan secara langsung juga bisa, memberikan dengan transfer atau dengan QRIS juga dapat dilakukan. Baik, itu saja pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan pagi hari ini. Kita tunduk mata, tunduk sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kau berikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk yang boleh mengembalikan apa yang kami miliki Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami berikan Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, boleh terus Kau pakai ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan, mendukung kegiatan aktivitas yang ada di rumah-Mu ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik dari pekerjaan kami, kehidupan kami ke depan ya Bapa. Terpuji dalam Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kau yang bertahta Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mengakhiri ibadah kita akan angkat pujian terakhir. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu dan memandang wajah-Mu ya Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu, bahkan kami boleh mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami seringkali bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa mengasihi Tuhan berarti mengasihi gereja-Mu yang adalah milik-Mu. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengasihi Tuhan juga bahkan berarti mengasihi diri kami sebagai ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang begitu jelas dan gamblang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami boleh bukan hanya memahaminya, tapi mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan hamba-Mu, Tuhan terus beri kesehatan, Tuhan terus beri kekuatan, bahkan dalam banyak hal yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati juga seluruh keluarganya. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami mau terus ingatkan diri kami bahwa kami melakukannya untuk Tuhan yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami melakukannya untuk menghormati Engkau,
yang telah menebus kehidupan kami. Maka itu tetap pakai kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap pengurapan yang terus ada di dalam diri kami sampai hari ini. Kami tetap melihat bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Mereka yang terus berharap kepada kasih setia Tuhan, mari perlihatkan sekali lagi kasih setia-Mu. Mereka yang berharap kepada pertolongan Tuhan, mari tunjukkan, nyatakan pertolongan-Mu saat ini juga. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, mari sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba percaya kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Ada pertolongan yang Tuhan akan terus nyatakan. Ada anugerah yang Tuhan akan terus limpahkan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari ini. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang menghadapi ujian sekolah. Mari beri hikmat kepadanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami percaya Tuhan mampukan mereka menyelesaikan semua soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau akhiri ibadah kami dalam ucapan syukur kepada Tuhan dengan hati dan tangan yang terangkat kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Ini berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Terpuji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.